Kemampuan pedang Hua Ken tak tertandingi, tak diragukan lagi, sesuatu yang telah disaksikan sendiri oleh Xiao Yan, dan bahkan saat itu pun, dia menahan diri. Lengan Xiao Yan tiba-tiba terayun ke bawah, pedang ekstrim timur dilepaskan, dan dalam sekejap, aura pedang milik 9 yang surgawi meledak. Aura pedang yang sangat kuat ini tidak terletak pada kompleksitas gerakannya, tetapi pada puncak niat pedangnya sendiri. Aura pedang abu putih yang menyilaukan itu tampak membelah ruang hampa ini menjadi dua. Kemanapun aura pedang itu lewat, ruang tidak lagi hancur, tetapi lenyap sepenuhnya. Ban meninggalkan jejak kehampaan yang murni dan tampaknya melahap segalanya. Sementara itu, jauh di luar medan perang, di dalam Dewa Void, wujud asli Suzu tiba-tiba mengangkat kepalanya, menatap tajam layar cahaya di depannya. Baru saja, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia tidak lagi dapat merasakan keberadaan klonnya. Bagaimana mungkin ini terjadi? Pupil mata Suzu menyempit, hatinya bergejolak karena terkejut. Namun, sudut mulut Dewa Void perlahan melengkung ke atas, senyum tersungging di bibirnya, bukan kemarahan. Akhirnya, ini mulai menarik. Dia harus menggunakan semua kartu andalannya. Aura Xiao Yan yang tampak panik menyembunyikan amarah yang hampir tak terkendali. Bahkan kelemahan terkecil pun adalah tipuan, semuanya dirancang untuk memaksa klon sisi kanannya meninggalkan pertahanan dan melancarkan serangan skala penuh, sehingga mengekspos pusat kerentanannya. Lebih jauh lagi, aura api putih yang sebelumnya dilepaskan Xiao Yan telah secara paksa memisahkan tubuh dan jiwa klon tersebut. Klon itu sekarang seperti spesimen yang dipaku di kehampaan, tidak dapat bergerak, dipaksa untuk menyaksikan tanpa daya saat energi pedang abu putih yang menghancurkan menyapu ke arahnya. Tubuh utama Suzu sedikit bergeser, secara naluriah ingin merobek ruang dan langsung muncul di depan klon untuk memblokir serangan. Namun, tepat ketika dia akan menggunakan kekuatannya, dia tiba-tiba berhenti. Tidak, ini jebakan. Mata Void Lord langsung gelap. Jika dia tidak bertindak sekarang, klonnya pasti tidak akan mampu menahannya. Serangan pedang ini jelas merupakan upaya yang mulia untuk memancing jati dirinya yang sebenarnya keluar. Itu adalah jebakan. Mata Void Lord berkedip. Pada saat kritis ini, dia tetap waspada, tidak panik, tetapi memilih cara teraman untuk menyelesaikan situasi. Meskipun dia tidak dapat mengendalikan klonnya, dia dapat mengendalikan pedang pengejar jiwa pemusnah Void dari jarak jauh. Matanya berkilat dengan cahaya kebingungan dan ketidakpastian saat dia menatap tajam klon yang membeku di tempatnya oleh api putih di layar cahaya, dan energi pedang mengerikan yang telah menyerang. Dia tidak bersikap seperti Void Lord hanya karena dia adalah Xiao Yan. Kehati-hatian tertanam dalam dirinya, dia mempertimbangkan semuanya 3 kali sebelum bertindak. Yang mulia, Anda meremehkan kehati-hatian saya, pikirnya, perlahan mundur. Dia duduk kembali di singgasana besi yang dingin. Keheningannya bukan berarti dia tidak bisa memecahkan kebuntuan. Sang penguasa kekosongan tiba-tiba membentuk segel tangan, dan kekuatan jiwa seluas lautan bintang dan sedingin jurang meledak dari tubuhnya, mengabaikan batasan ruang dan langsung turun ke medan perang. Karena kau ingin membunuh, maka aku akan mengabulkan keinginanmu, tetapi harga untuk ini adalah harga yang tak dapat kau tanggung, yang mulia ilahi. Saat penguasa Void mengendalikan pedang pemusnah jiwa Void dari jarak jauh, yang melayang di belakang klonnya, sebuah jeritan pedang yang mengerikan dan menyayat hati tiba-tiba meletus. Pedang ini sama sekali berbeda dari pedang yang dipegang oleh 12 Jenderal Void atau komandan lainnya. Pedang ini ditempa sendiri oleh penguasa Void dari makhluk-makhluk yang tak terhitung jumlahnya di langit berbintang barat ilahi. Jumlah jiwa yang terkurung di dalamnya tak terukur. Saat pedang itu bergetar, bahkan kekosongan itu sendiri berputar dan menggeliat, mengancam untuk runtuh. Ruang yang sebelumnya diterangi oleh napas burung layang-layang putih seketika ditelan oleh warna merah darah yang bercampur dengan merah tua dan hitam pekat. Langit dan bumi berubah warna, kekosongan dalam radius puluhan ribu mil tampak berubah menjadi api penyucian sejati dalam sekejap itu. Wajah-wajah yang tak terhitung jumlahnya,
meringis kesakitan dan putus asa, muncul di kehampaan. Di antara mereka ada orang tua berambut putih, anak-anak berwajah polos, tentara yang telah bertempur bersama Xiao Yan, dan manusia fana yang tak terhitung jumlahnya yang telah binasa di bawah kuku besi Taiksu. Ratapan dan jeritan miliaran jiwa menyatu, berubah menjadi badai suara nyata yang mengamuk melawan lautan batu Xiao Yan, taktik yang sama seperti sebelumnya. Masih menggunakan jiwa-jiwa sensi sebagai alat tawar-menawar, tetapi memang efektif melawan Xiao Yan. Hantu-hantu jiwa yang padat melingkari pedang pemusnah jiwa Void, berubah menjadi sinar pedang merah darah sepanjang 10.000 kaki. Serangan ini mengumpulkan kebencian dan energi kematian dari miliaran makhluk sensi. Tampaknya bahkan hukum kehampaan ini akan dihancurkan olehnya. Suara penguasa Void di dalam Dewa Void bergema melalui layar cahaya di atas medan perang, membawa ejekan yang angkuh dan pernyataan yang kejam dan berbisa. Bahkan jika kau melepaskan serangan pedang ini dengan segenap kekuatanmu, kau tetap akan memusnahkan jiwa-jiwa sensi ini. Dengan serangan ini, meskipun energi pedang 9 yang maha mulia pasti dapat menghancurkan klonku, itu juga akan sepenuhnya melenyapkan miliaran orang sensi, mengutuk mereka ke dalam kutukan abadi. Xiao Yan mencengkeram pedang kutub timur dengan erat, buku-buku jarinya sedikit memutih karena kekuatan yang dirasakannya. Ratapan miliaran jiwa menghantam penguasa lautan batu Void seperti tsunami. Argumen-argumen kejam dan merusak psikologis itu bergema di telinganya. Berusaha untuk menghancurkan hati daunnya, dia tidak bisa melawan. Sebuah riak yang hampir tak terlihat muncul di mata Xiao Yan. Tetapi dalam sekejap, tatapannya sepenuhnya digantikan oleh niat membunuh yang luar biasa dan kejelasan yang tak tertandingi. Dia tahu bahwa tindakan penguasa Void tidak lebih dari taktik psikologis yang hina. Jika dia menunjukkan belas kasihan sekarang dan menarik energi pedangnya, bukan hanya klon ini akan merebut kesempatan untuk membalas, tetapi dia sendiri akan terjerumus ke dalam kesulitan yang tak dapat dipulihkan. Invasi klan Taiksu ke Sensi, berapa banyak nyawa yang telah hilang. Jika mereka mengampuni jiwa Suzu, lebih banyak warga Sensi yang masih hidup hanya akan menjadi tulang belulang di bawah kuku besi Taiksu di masa depan. Hanya dengan membakar penguasa Su, hanya dengan sepenuhnya mengusir Taiksu dari Sensi, mereka dapat melindungi makhluk hidup lainnya. Xiao Yan bergumam pada dirinya sendiri. Hati daunnya ditempa saat ini, menjadi sekokoh batu. Sekarang keadaan telah sampai pada titik ini, kesedihan dan keterikatan masa lalu kuno hanya akan membutakannya. Hanya dengan melihat ke masa depan dan memutus akar kejahatan ini, dia dapat benar-benar menghibur orang mati. Setelah memahami ini, mata Xiao Yan dipenuhi dengan niat membunuh. Lengannya menggenggam pedang Dongji, seteguh gunung Tai. Energi pedang abu putih yang mengguncang bumi tidak hanya tidak menunjukkan tanda-tanda menyusut, tetapi menjadi lebih terkondensasi dan menyilaukan, seolah-olah bahkan hukum langit dan bumi tenggelam di bawah pedang ini. Dia sedikit mengangkat kepalanya, tatapannya seolah menembus kehampaan yang tak berujung. Menatap langsung wujud asli Suzu di dalam Void God, dia meraung dengan suara berat, roh Dewa Api Mati melindungi bayangan keluarganya, hanya untuk dipenjara dan digunakan oleh kalian roh jahat. Mereka tidak mau menerima ini. Teriakan marah ini, disertai dengan kekuatan jiwa Xiao Yan yang putus asa, mengguncang seluruh ruang hampa. Saat kata-kata Xiao Yan selesai, pedang ekstrim timur di tangannya menebas dengan ganas. Pada saat itu, sentuhan belas kasih dan transendensi muncul di dalam energi pedang abu putih. Saran dari 9 yang Heavenly Venerable bukan hanya kehancuran total, tetapi juga pemusnahan murni semua ilusi. Boom! Energi pedang abu putih, seperti aliran perak yang tanpa ampun, menyapu dan menyatu dengan pedang sepanjang 10.000 kaki.